Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, anak-anak, hari ini Pak Guru akan membahas tentang tema 1, subtema 3, khusus muatan IPS. Nah, Pak Guru harapkan kalian semua dapat menyimak video ini dengan sebaik mungkin, karena video ini juga merupakan salah satu sarana bagi kalian untuk mengetahui materi muatan IPS yang ada di subtema 3, khusus tema 1. Salam satu visi dari Pak Guru, bisa nggak bisa, harus bisa. Bersama dengan Pak Guru, Sebastianus Boni Bomba, Guru SDK Santo Antonius Cakranegara. Selamat menyaksikan video pembelajaran daring kali ini. Oke anak-anak, langsung saja kita intip apa aja sih yang ada di muatan IPS pada subtema 3, tema 1 ini. Nah anak-anak, perhatikan gambar yang ditampilkan di depan kalian. Kira-kira siapa yang tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar dari jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa, di mana untuk bisa mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang, berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun sebuah jembatan Suramadu yang melintas antara Selat Madura. Di Indonesia merupakan negara maritim. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, Indonesia merupakan sebuah negara maritim, di mana negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas, hampir 2/3 wilayah merupakan lautan. Luas sekali ya. Antara pulau satu dengan pulau yang lain, di mana disatukan oleh laut. Maka julukan Indonesia adalah negara maritim. Negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah peta dari negara Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan. Di negara kita ini, semuanya itu dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Makanya Indonesia disebut dengan negara maritim. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, di mana disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi seperti apa sih Pak Guru? Potensi yang dimaksud adalah potensi kekayaan laut Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan. Jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia, di mana penghasil dari laut tersebut adalah garam, ikan, tumbuhan itu bisa berupa rumput laut, ya, mutiara, dan terumbu karang. Serta jangan lupa juga menghasilkan minyak bumi. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Sekarang perhatikan jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut.
Yang pertama, nelayan, menghasilkan ikan ya. Kemudian pedagang, menjual hasil dari tangkapan para nelayan. Lalu ada petani garam. Kemudian jasa pelayaran, petani rumput, budidaya kerang mutiara, usaha pariwisata, dan yang terakhir adalah pertambangan minyak. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut yang Pak Guru tidak bisa sebutkan satu persatu. Dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Ada dua, ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Untuk dapat dampak positif, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Lalu yang kedua, terjadinya pembauran. Pembauran itu artinya percampuran atau peleburan nilai-nilai antara pulau dan antar negara. Itu dampak positifnya ya. Kemudian dampak negatifnya, terjadi perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola hidup baru dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Sehingga bisa saja terkikisnya budaya asli Indonesia karena tergerus oleh budaya luar. Budaya luar itu maksudnya dari budaya di luar bangsa Indonesia. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat dampak positif dan dampak negatif ini di buku Bu Pena atau Bu Pena jilid 5A di tema 1 subtema 3 di halaman 59 ya, sehingga kalian bisa lebih memahami dampak positif dan dampak negatif. Dan jangan lupa penerbitnya harus Erlangga ya, jangan yang lain, sehingga kalian tetap satu arah dengan materi yang Guru berikan. Di wilayah Indonesia juga berupa kepulauan, ya. Tadi maritim, sekarang kepulauan. Dan disatukan oleh laut yang mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau modal transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan modal transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Beberapa bandar udara di Indonesia. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Banten. Kemudian, Bandara Kuala Namu yang ada di Medan. Bandara Ngurah Rai, ya maaf, Pak Guru salah tulis. Ini Bandara Ngurah Rai, ya. Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali, Bandara Sultan Hasanuddin yang ada di Sulawesi Selatan, Bandara Patimura yang ada di Ambon, Bandara Sentani yang ada di Papua, serta Bandara Lombok yang ada di NTB, ya. Dan masih banyak lagi bandara-bandara yang Pak Guru tidak bisa sebutkan satu persatu. Nanti anak-anak bisa lihat juga di buku Bu Pena halaman ini 64 ya, buku Bu Pena 5A halaman 64. Dan jangan lupa penerbit juga Erlangga. Lalu beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung, Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di DKI Jakarta, Pelabuhan Dwi Kora yang ada di Kalimantan Barat, Pelabuhan Lembar yang ada di NTB, Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali, Pelabuhan Jayapura yang ada di Papua, serta Pelabuhan Buton yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang Pak Guru tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalian bisa lihat di buku Bu Pena halaman 64.
Bupena 5A. Penerbit Erlangga juga. Nah anak-anak, sekian dulu materi IPS kita untuk tema 1 subtema 3. Khusus muatan IPS ya. Jadi Pak Guru harapkan kalian tetap menyimak baik-baik video yang Pak Guru berikan sehingga kalian bisa memahami setiap materi muatan IPS yang ada di tema 1 subtema 3. Akhir kata dari Pak Guru, tetap semangat dan ingat visi kita bisa nggak bisa, harus bisa. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah.